Antartika adalah pintu masuk dari peradaban bawah tanah. Di episode 3 gue udah ceritain bagaimana kalau Antartika itu adalah pintu masuk dari Hollow Earth. Dan sekarang gue mau ngasih tahu kalian bukti dari orang-orang yang percaya bahwa Antartika itu adalah pintu masuk dari Hollow Earth. Orang-orang yang percaya sama konspirasi ini percaya bahwa di dalam bumi itu ada kehidupan. Bukan kehidupan seperti bakteri, serangga, atau semacamnya, namun peradaban yang canggih. Pertama-tama kita bahas, apakah mungkin manusia bisa tinggal di bawah tanah? Apakah ada bukti kalau misalnya manusia pernah tinggal di bawah tanah? Pada tahun 1963, ada seorang pria yang berasal dari Turki. Pada satu hari, dia sedang membersihkan basement rumahnya. Saat dia sedang menghancurkan salah satu tembok dari basement rumahnya, dia menemukan ternyata ada sebuah lorong yang mengarah langsung ke sebuah kota di bawah tanah. Akhirnya dia pun melaporkan penemuan yang dia temukan. Dan sejak saat itu, peradaban bawah tanah di Rinkuyu pun ditemukan. Kota bawah tanah yang misterius ini memiliki ukuran yang sangat besar. Hingga saat ini, kota bawah tanah dari peradaban di Rinkuyu ini belum 100% dijelajahi. Selain penemuan kota bawah tanah dari peradaban di Rinkuyu ini, di berbagai negara pun ditemukan banyak sekali kota-kota yang ada di bawah tanah. Sehingga orang-orang pun akhirnya percaya bahwa manusia bisa tinggal di bawah tanah. Seperti yang gue bahas di episode 3, dulu di Antartika pernah ada yang namanya Operation Highjump, sebuah ekspedisi besar ke Antartika yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Admiral Richard Byrd. Buat lo yang gak tahu, silahkan cek ke episode 3. Admiral Richard Byrd berkata bahwa dia telah menemukan sebuah pintu masuk dari sebuah peradaban yang canggih. Namun tahu gak sih lo, ternyata yang menceritakan tentang peradaban canggih di bawah tanah ini bukan hanya Admiral Richard Byrd. Ternyata ada banyak versi dari bagaimana orang-orang yang ada di bawah tanah ini. Tapi ada satu persamaan yang mereka sebutkan, yaitu pintu masuknya ada beberapa, orang-orangnya tinggi, peradabannya canggih. Lalu saat mereka memasuki pintu masuk dari peradaban itu, temperaturnya berubah. Pada saat Admiral Richard Byrd kembali dari Operation Highjump, dia pun diperintahkan untuk tidak pernah memberitahu informasi apapun yang dia dapatkan dari Operation Highjump. Dia sebagai personel militer yang sangat baik, dia pun mematuhi perintah tersebut. Dia tidak memberitahukan informasi itu ke siapapun, krunya juga tidak memberikan informasi itu ke siapapun. Namun, dia menulis sebuah jurnal. Pada selama masa hidupnya, dia merasa sangat terbebani akan penemuan yang dia temukan, namun dia tidak bisa bagikan kepada siapapun. Jadi, pada saat kematian Admiral Richard Byrd, jurnal itu dipublikasikan. Admiral Richard Byrd bukanlah orang biasa. Dia adalah keturunan seorang bangsawan dan dia adalah seorang personel militer yang profesional. Pada saat dia melakukan Operation Highjump, pada saat itu dia bangun jam 6 pagi. Semuanya berjalan mulus hingga sampai beberapa waktu setelah dia take off menggunakan pesawat bersama krunya. Dia menyadari bahwa ada kebocoran oli pada mesin pesawat yang dia naiki. Akhirnya, pesawatnya pun mengalami turbulence. Pilot dari pesawat itu akhirnya berusaha mengendalikan pesawat tersebut agar pesawat tersebut tidak jatuh. Namun bukannya jatuh, pesawat itu malah masuk ke dalam sebuah gua. Yang di dalam gua itu ternyata itu bukan sebuah gua. Gua itu hanyalah sebuah pintu masuk yang besar. Di sana dia melihat ada deretan gunung yang dia nggak sadar dan dia nggak pernah lihat sebelumnya.
Pada saat dia melewati deretan gunung itu, dia kaget. Yang dia lihat bukanlah daerah bersalju lagi, tapi daerah hijau yang penuh akan tanaman. Di sana dia melihat hutan, melihat hewan-hewan aneh, yang membuat Admiral Byrd sangat terpukau hingga sampai dia akhirnya sadar bahwa yang menerangi area sekitarnya bukan lagi matahari, namun sebuah cahaya aneh yang dia nggak tahu asalnya dari mana. Di dalam dirinya, dia berkata bahwa sinyal radio dan semacamnya tidak lagi berfungsi di dalam sana. Dan pesawat yang dia naiki pun berputar dengan sendirinya, hingga sampai pada akhirnya pesawat itu mendarat dengan sendirinya. Setelah dia turun, dia berkata bahwa dia dan timnya melihat banyak tumbuhan-tumbuhan aneh. Pada satu titik, akhirnya dia pun menyadari bahwa ada sebuah alat terbang atau pesawat terbang yang datang. Dia nggak pernah melihat bentuk pesawat terbang itu sebelumnya. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata pesawat itu menghampiri Admiral dan timnya. Di dalam jurnalnya dia berkata bahwa dari pesawat itu turun sebuah makhluk yang bentuknya mirip banget sama manusia, memiliki tinggi kira-kira 3 meter, berambut putih, berbaju putih, dengan kulit pucat berwarna hijau dan biru, akhirnya menghampiri Admiral. Katanya di sana makhluk-makhluk itu berbicara dengan bahasa aneh, tapi entah gimana Admiral Richard Byrd mengerti apa yang dibicarakan oleh makhluk itu. Makhluk itu mengajak Admiral Richard Byrd untuk melihat-lihat sekitar. Makhluk itu juga berkata bahwa Admiral Richard Byrd sekarang ada di bawah tanah. Di dalam jurnalnya diceritakan bahwa di sana peradabannya sangat maju. Rumah-rumah yang ada di dalam sana terbuat dari kristal. Orang-orang dari peradaban yang namanya Agartha ini pun berjalan menggunakan papan, tapi papannya tidak menggunakan roda apapun. Pada satu titik dia pun diundang untuk menemui sang master dari tempat itu. Master itu pun menceritakan bagaimana orang-orang di bawah tanah menghindari kontak dengan manusia yang ada di atas bumi. Master pun berkata bahwa beberapa orang yang memiliki jabatan di Agartha atau orang-orang yang tinggal di bawah tanah mulai resah karena akhirnya mereka tahu manusia sudah bisa mempelajari sebuah teknologi yang berdasarkan atom seperti nuklir dan lain-lain. Mereka takut bahwa nantinya mereka akan merusak bumi. Sang master pun akhirnya menceritakan bahwa orang-orang dari Agartha mengirimkan beberapa orangnya untuk dalam tanda kutip memantau manusia yang ada di atas permukaan. Mereka berkata bahkan mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang hidup di atas permukaan. Tapi hasilnya manusia bersikap kasar kepada mereka. Mereka juga kerap sekali melihat manusia yang di atas permukaan itu pun ketakutan, yang pada akhirnya mereka tidak melakukan kontak sama sekali dengan manusia di atas permukaan. Jadi apakah UFO-UFO yang kita lihat selama ini bukan berasal dari luar angkasa, tapi dari dalam bumi? Sebenarnya masih ada penjelasan selanjutnya, tapi bakal gue upload di video selanjutnya. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.